Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, hanya saja amal perbuatan itu dengan niat. Kebanyakan dari para ulama menjelaskan bahwa amal perbuatan itu umumnya, kebanyakannya hanya sah apabila ada niat. Kecuali ada beberapa hal yang kada perlu niat, seperti memandikan orang mati, itu kada perlu niat. Artinya walaupun kada berniat sah. Namun kebanyakan amal perbuatan itu tidak sah kecuali ada niatnya. Wa inna malikul imri'im manawa, dan hanya saja bagi tiap-tiap orang itu sesuatu yang dia niatkan. Setiap sah belum tentu berpahala. Setiap ibadah kita yang sah menurut hukum fikih belum tentu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tiap-tiap orang itu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jadi pengertian niat itu mengandung dua perkara. Pertama, menyengaja. Yang kedua, agar berpahala diperlukan motivasi atau dorongan yang baik. Jadi niat terdiri dari dua. Pertama ada kesengajaan, sengaja, sahjaku. Yang kedua, dorongannya apa? Karena kita berbuat sesuatu pasti ada yang mendorong, pasti ada tujuannya. Nah, jadi niat itu himpunan dari dua hal. Pertama, kita menyengaja melakukan sesuatu dan terdorong oleh sesuatu apa. Bila dorongannya itu baik, maka kita akan mendapat kebaikan. Bila dorongan sesuatu itu jahat, kita akan mendapat balasan yang setimpal. Nah, itu dimaksud dengan likullim wa innama likullim ri'im ma nawa. Orang melakukan sembahyang, tetapi niatnya, dorongan hatinya sembahyang itu bukan karena Allah. Nah, sembahyangnya sah, tetapi yang didapatkan bukan pahala, tetapi azab dari Allah. Bersedekah, tapi dorongannya bukan karena Allah. Sedekahnya sah, tetapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menuntut ilmu, sesuatu kebaikan, tapi kalau niatnya bukan karena Allah, maka tidak akan mendapat pahala apa-apa. Nah, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja bagi tiap-tiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasul, maka balasannya itu nanti Allah yang akan membalas dan Rasulnya.
kita beribadah kepada Allah untuk mendapatkan keridhaan Allah dan Rasul, maka Allah dan Rasul akan membalas ibadah kita itu. Wa man kanat hijratuhu lidunya, barang siapa adalah hijrahnya karena dunia. Orang melakukan perjalanan haji, kan naik haji itu putungan kayak putungan akhirat, tetapi sebenarnya dorongannya adalah berusaha dagang. Dia melakukan umrah itu ibadah, tetapi dorongannya dia umrah itu untuk usaha di dunia. Yusibuha, yang ia dapatkan dunia itu. Awim ra'atin yankihuha, atau dia hijrah itu karena perempuan yang akan dia nikahi. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu orang adalah kepada apa yang dia niatkan itu. Nah, orang berangkat menuju Mekah dengan tujuan umrah, dia dapat pahala umrah. Orang berangkat ke Mekah walaupun dia umrah tapi tujuannya usaha, dia akan hanya dapat usaha. Atau tujuannya karena hanya ingin mengawini perempuan, maka hanya itulah balasan yang didapatnya. Nah, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Para muhibbin rahimakumullah, para ulama menyimpulkan bahwa ini hadis merupakan standar ukuran bagi baiknya sebuah amal. Fahaisu salahat salahal amal, wahaisu fasadat fasadal amal. Bila mana niat itu baik, amal pun akan baik. Bila mana niat itu rusak, maka amal pun akan ikut rusak. Nah, jadi niat itu adalah merupakan segala-galanya dalam amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, niyatul mu'min ablagu min amali wa niyatul fajir syarrun min amali, rawahu Abu Nuaim. Niat orang yang beriman itu lebih sampai daripada amalnya, dan niat orang yang jahat, orang yang kafir, lebih jahat dari amalnya. Orang yang beriman kepada Allah, dia hidup dalam dunia 60 tahun 60 tahun umpamanya. 60 tahun itu dia berbakti taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di akhirat dia akan dapat balasan masuk surga itu selama-lamanya. Padahal ibadah dalam dunia cuma 60 tahun. Tapi Allah membalas surga selama-lamanya, sepanjang masa. Kenapa sebabnya? Karena niat. Sebab orang beriman itu berniat dalam hatinya, andai kata dia diberi umur sepanjang masa, dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga dia umur 60 tahun dia wafat, tapi niatnya sebenarnya taat kepada Allah sepanjang masa. Nah, maka dia dibalas surga lebih daripada amal perbuatan kebaikan di dalam dunia itu, karena niatnya. Dan niat orang yang kafir lebih jahat dari amalnya. Orang kafir 60 tahun menyembah berhala, 60 tahun menyembah matahari, mati masuk neraka selama-lamanya. Selama-lamanya masuk neraka. Padahal ini kafir dalam dunia cuma 60 tahun, tapi disiksa neraka selama-lamanya. Karena apa? Karena niatnya. Karena si kafir ini punya niat, andai kata dia hidup sepanjang masa, dia akan kafir kepada Allah. Nah, jadi itulah
Rasulullah menyatakan niyatul mu'min ablaq min amalihi wa niyatul fajir syarrun min amalihi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa niat orang yang beriman itu lebih baik daripada amal perbuatannya. Antara lain lagi kebaikan niat itu, an-niyat tahtamilu ta'addud bil amalil wahid. Niat itu bisa banyak dalam satu perbuatan. Ini menunjukkan bahwa niat lebih baik dari perbuatan. Niat lebih utama daripada perbuatan. Sebab satu perbuatan bisa dimasuki berpuluh-puluh niat. Misalnya kalau julus fil masjid, duduk di masjid. Duduk di masjid itu bisa niatnya i'tikaf, satu dapat pahala. Yang kedua niatnya lagi intizarus salat, menunggu sembahyang, dapat pahala lagi. Niatnya yang ketiga lagi imaratul masjid, menghidupkan masjid, dapat pahala 3. Yang keempat hifdzul jawarih anil maksiat, memelihara anggota daripada maksiat, karena diam di masjid terpelihara mata telinga daripada yang diharamkan Allah. Nah, dapat pahala 4. Nah, di situ menunjukkan bahwa niat itu lebih baik, lebih utama daripada amal perbuatan. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna Allah azza wa jalla la yu'til 'abda 'ala niyyatihi ma la yu'tihi 'ala 'amalihi, rawahu Dailami. Sesungguhnya Allah azza wa jalla itu memberikan seorang hamba akan pahala atas niatnya sesuatu yang dia tidak berikan atas amal perbuatannya. Nah, kadang-kadang orang berniat melakukan satu perbuatannya kada berpahala karena ada kesalahan itu ini macam-macam, tapi karena niatnya ada yang baik, maka niat itulah yang menguntungkan orang yang melakukan tersebut tadi. Nah, demikian pula halnya dengan kejahatan. Banyak orang yang tidak melakukan kejahatan, tetapi dia disiksa sebagai pelaku kejahatan karena niatnya yang jahat. Rasulullah SAW bersabda, idza lataqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul binnar. Apabila dua orang Islam berkelahi masing-masing dengan pedangnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Sahabat berkata, wahai Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka itu wajar, tapi yang dibunuh kenapa masuk neraka? Rasulullah menjawab, innahu kana harisan ala qatli sahibi, karena dia punya niat membunuh saudaranya. Nah, ini Allah memberikan ganjaran kepada dia bukan karena perbuatan, tapi karena niat. Karena niat ingin membunuh saudaranya, tapi tadi orang membunuhnya, maka matinya masuk neraka. Rasulullah bersabda lagi, inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wa lakata'tum wadiya illa syarikukum bil ajar habasahumul marad, rawahu Muslim. Ujar Nabi kita dalam satu peperangan jauh dari Madinah. Ujar Nabi kita di Madinah itu ada beberapa orang yang mana dia tidak menjalani sebagaimana jalan kita ikut berperang, tapi dia bersama-sama kita dapat pahalanya.
sebab mereka tertahan oleh sesuatu penyakit. Artinya apa? Di Madinah ada orang yang hendak umpat perang, tapi karena sakit kada kawa umpat, tapi pahalanya tetap mereka dapat sebagaimana didapat oleh orang yang berperang itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah memberikan pahala bukan karena perbuatan, tetapi karena niatnya. Para muhibbin rahimakumullah, diceritakan ada dua orang bersaudara, si A lawan si B. Si A hidupnya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia berada di rumah di lantai atas, di luteng. Nah, si A ini gawiannya buat ibadah kepada Allah siang malam, kada tahu urusan dunia. Di bawah mengading, kada tahu urusan taat, maksiat melulu diperbuatnya hari-hari. Nah, boleh ke rumah membawa kawan, bawa minuman, permainan di bawah, kakak di atas beribadah kepada Allah. Nah, suatu hari datang syaitan menggoda nang kakak si A nih. Udah syaitan ikan menyaurangan beribadah, jangan umpat ading di bawah tuh rame orang di situ. Masalah itu maksiat kan kayaknya tobat diterima Tuhan aja tobatnya. Jangan umpat ke bawah itu bergabung. Nah, ikan umur masih macam-macam rayuan syaitan. Akhirnya nang kakaknya tergerak hati, mau bujur-bujuran nih jangan aku ke bawah umpat berami-rami. Nah, sedangkan nang ading di bawah ini dikala itu diberi Allah taufik, dia berpikir, oh jadi ading itu alangkah hinanya aku, selama ini aku maksiat kepada Allah, untungnya kakakku di atasnya taat saja kepada Allah, jika aku nih empat kata seluting aku tinggalkan bawah ini rana sudah. Nah, di saat itu nang ading naik ke atas luting, naik di tangga, hendak mendatangi nang kakak hendak turun mendatangi nang ading ke bawah dengan niat masing-masing. Begitu nang kakak hendak turun, gugur nang kakak, takana nang ading mati kedua-duanya. Nah, di akhirat nanti nang kakak ini dihalau bersama orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan yang ading ini dihalau bersama orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sebabnya? Karena niatnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, nah jadi sedemikian penting masalah niat. Maka setiap orang yang beriman itu hendaknya belajar, mengetahui dan memahami betul-betul bagaimana niat itu, sehingga setiap amal perbuatan kita didasari dengan satu niat yang baik. Karena dengan niat yang baik, walaupun yang kita lakukan itu perbuatan yang mubah, perbuatan adat, perbuatan yang boleh, tapi karena niat yang baik akan bernilai pahala, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan mempelajari niat dan mengamalkannya, seseorang akan mampu 24 jam berada dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalkan dia mengerti, mengetahui bagaimana niat dan cara mengamalkannya, maka dia hidupnya ini 24 jam sehari semalam tidak keluar daripada ibadah, daripada taat kepada Allah Subhanahu